Shalom saudara, kita kembali memasuki Abam. Ini episode 1030 Pak Yuda. Iya. Mari kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 43 tahun, seorang single mom. Saya cuma mau bertanya, bagaimana pendapat Pak Eras jika ada seseorang yang menyembuhkan orang lain, tapi memakai nama Tuhan Yesus dengan sesajen? Pasti sesat, jangan ikuti. Udah jelas salah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 22 tahun, belum menikah, tinggal di Manado. Shalom Pak Eras, saat ini saya ada di masa yang dimana kelihatannya saya tidak punya masa depan. Meskipun saya percaya dan menaruh harapan pada Tuhan. Tapi seolah berkabut sekali masa depan saya. Saya awalnya berkuliah di 2 universitas dan sekaligus bekerja sekitar 2 tahun lamanya. Masa itu sangat padat bagi saya sehingga membuat rohani saya kendor oleh tidak adanya komunitas dan kesibukan. Sayangnya untuk menyeimbangkan waktu, saya mengorbankan kuliah saya di universitas yang satu dan saya tidak lanjut karena beasiswa saya dicabut sebab nilai yang merosot. Saya kerja jam 10 waktu Indonesia Tengah dari pagi hingga malam. Universitas yang tidak saya lanjutkan jam kuliahnya sekitar jam 8 WITA sampai pagi sampai jam 17, jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dan universitas yang saya selesaikan jam kuliahnya jam 17 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Pekerjaan itu saya perlukan untuk bertahan hidup di kota sementara saya kuliah. Awalnya saya tidak perlu kerja karena perkuliahan daring dan tidak perlu ke kota. Pada akhirnya dengan jadwal sering bertabrakan, saya mengorbankan kuliah yang satunya untuk kerja dan saya membantu orang tua serta adik-adik di rumah juga. Bulan Juni tahun lalu saya memutuskan berhenti kerja, salah satu alasannya untuk fokus skripsi dan hal lainnya karena saya hampir terhilang, benar-benar hampir. Saya pulang dan rindu kepada keluarga juga persekutuan rohani tempat saya bertumbuh. Persekutuan itu awalnya hanya terdiri dari 2 keluarga, yaitu orang tua rohani saya dan keluarga saya. Meskipun yang ikut ibadah hanya mama, 2 adik saya dan saya karena papa tidak suka. Pak, di titik ini saya bertanya-tanya, salahkah saya berhenti kerja? Karena sekarang meskipun di Desember saya telah ujian akhir, namun ternyata universitas itu terkendala akreditasi, sehingga belum sah mengeluarkan ijazah dan saya menunggu sampai sekarang tanpa kepastian. Wah. Terus. Papa saya kurang bertanggung jawab meskipun saya berkali-kali memberi modal usaha lewat uang yang saya sisipkan. Dan meskipun berkali-kali saya usaha kecil-kecil di rumah, namun jika papa hanya berharap dari usaha itu, tetapi tidak cukup untuk 6 orang. Ayah, mama, saya, dan 3 adik. Ujung-ujungnya modalnya habis. Ini usia 22 tahun. Iya Pak. Ini hebat loh. Hebat Pak, iya. Usia 22 tahun tapi telah memiliki kecakapan. Iya. Mencari uang bantu orang tua. Iya. Kuliah sampai 2 degree ya. Iya. Tapi universitasnya belum akreditasi. Ini bahaya. Iya. Dia bisa tidak mendapat ijazah. Iya. Belum terakredited. Iya. Terus Hanya satu sebenarnya, saat ini saya fokus tunduk dan diam di kaki Tuhan, memanfaatkan waktu ini untuk benar-benar bertumbuh, memaksakan diri untuk sepenuhnya kudus dan sepenuhnya mencari perkenanan Tuhan. Ini yang dulu saya rindukan waktu masih padat kerja dan kuliah, merasakan hadirat Tuhan, serta komunitas rohani itu. Meski di antara ketidakpastian hidup ini, dan baru saja kemarin saya seharian tidak makan, nanti makan jam 22 waktu Indonesia Tengah, malam, yaitu mie goreng. Saya sudah sakit kepala, tapi berusaha tenang dan fokus baca Alkitab dan dengar khotbah Pak Eras, biar tidak buka celah untuk iblis. Di tengah itu ada berkat Tuhan mengalir, yaitu kekuatan bagi saya dan penghiburan. Saya mengamini lewat situasi itu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Saya doakan air minum yang ada agar menjadi kekuatan dan membantu saya fokus untuk boleh membaca. Sementara papa saya ada di bawah dengan santai hanya main handphone di saat keluarga tidak makan. Kalau saya yang dulu, pasti saya sudah bersungut-sungut. Pak, saya mau lebih lagi, saya mau hubungan dengan Tuhan seperti yang Bapak miliki. Saya mau mencapai itu. Di sisi lain, apa yang harus saya lakukan, Pak? Menunggu ijazah yang tidak pasti untuk cari kerja. Usaha tapi tidak ada modal. Sedangkan adik saya yang bungsu sudah mau masuk SMA dan butuh biaya. Biasanya saya yang penuhi kebutuhan sekolah, seragam, dan lain-lain. Tapi saat ini saya yang lebih butuh tampaknya. Apa yang Tuhan mau saya lakukan ya saat ini, Pak? Saya terus bertanya dalam doa, tapi sejujurnya di titik ini harapan saya benar-benar dipindahkan ke langit baru, bumi baru. Seandainya saja realitas seperti adik yang mau sekolah dan keluarga yang sering kelaparan tidak mengingatkan kalau saya perlu pekerjaan. Papa saya ada, sehat, bertanggung jawab menurut dia.
Ayah saya dulunya dari keluarga broken memegang prinsip kalian tidak rasa yang papa rasa. Papa sudah berusaha agar kalian tidak merasakannya. Papa sudah buat yang terbaik. Papa saya dulunya pemabuk berat, sekarang sudah tidak terlalu. Kalau saya datang duduk di meja makan mau share kebenaran, sering menghindar karena tidak mau ditegur. Terima kasih Pak Eras. Seringkali di titik terendah khotbah Pak Eras menghibur saya. Tuhan Yesus memberkati. Ini wanita hebat dan wanita yang bertanggung jawab, wanita yang sayang keluarga. Iya. Yang pertama, kamu harus cari kerja. Iya. Kamu cakap cari uang. Mau jualan, mau buat apa, itu dulu kamu lakukan. Untuk memberi nafkah makan keluarga. Itu dulu. Jangan mikir banyak-banyak. Cari uang untuk keluarga bisa makan. Nanti nasibmu akan berubah tahap demi tahap. Tidak sekaligus. Tapi yang kamu lakukan sekarang adalah bagaimana kamu dapat uang untuk cari makan. Tok, hanya untuk cari makan. Tok. Lalu kamu tetap hubungi kuliahmu. Iya, kampus. Sampai di mana proses borang akreditasinya. Iya. Kalau sudah benar-benar diterima, kamu harus segera minta ijazahmu. Iya. Itu. Yang kedua, adikmu yang SMA nanti biar dihubungi oleh staf kami. Kalau mau masuk sekolah menengah teologi, itu semacam SMA, tapi jurusannya IPS saja. Nanti saya akan membantu kamu. Ya. Iya. Anakmu, adikmu bisa dimasukkan di asrama. Nanti pembiayaan dan lain-lain nanti saya pikirkan dari Jakarta. Kebetulan di Tomohon di Manado, Ya. Pak Michael Maramis Ya. sebagai pimpinannya. Kalau bisa lulus SMAK ini, SMTK ini, Ya. cukup Anda bisa meneruskan ke hukum, akunting, ke psikologi dan lain-lain. Tidak bisa ke dokter dan teknik ya. Ya. Jadi jurusan humaniora aja. Dan sekolah ini sekolah yang baik. Yang akan mendidik moral, mental, karakter anak. Bukan hanya menjadi seorang cendekiawan akademisi, tapi jadi seorang yang takut akan Allah, man of God. Kiranya Tuhan memberkati kamu nak. Dan kamu kirim lagi WhatsAppmu, apa yang bisa kami bantu. Ingat, jangan jatuh ke tangan yang salah. Kamu wanita, kamu masih punya pesona. Jangan jatuh kepada laki-laki yang salah. Ya. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 30 tahun, menikah memiliki 1 orang anak, tinggal di Bekasi, Jemaat GSKI Rehoboth Bekasi. Iya. Shalom Pak Erasus dan tim Abam. Saya jemaat dari gereja Protestan suku, dulu menikah di gereja tersebut itu. alias di kampung saya. Suami jemaat GSKI Rehoboth THB dulu, Taman Harapan Baru. Sekarang Pak Riko ya. Ya, sekarang GSKI Rehoboth Bekasi. THB ya. sekarang Pak Riko. Harapan Indah. Riko Silain. Karena kami beda suku, jadi saya membawa suami ke kampung karena ajakan orang tua saya, Pak, biar dibuat acara adat Batak katanya. Sejak saya pacaran dengan suami saya tahun 2017, saya sudah mengikuti ibadah GSKI Rehoboth di THB dan sudah mengikuti Truth.id. Dari dulu sampai setiap pulang kerja, saya sudah ikuti acara doa malam atau acara sebagainya. Puji Tuhan sampai sekarang tetap setia mengikuti pengenalan ajaran Pak Eras. Sekarang kami sudah mendaftarkan untuk jadi jemaat di GSKI Rehoboth Bekasi. Awal mulanya kami tidak tahu kalau THB tidak lagi mengikuti GSKI Rehoboth. Iya, dulu kita ada GSKI Rehoboth, Ya. THB ya, Taman Harapan Baru ya. Iya. Sekarang Rehoboth di Taman Harapan Indah. Indah, ya. Oke. Baik. Pak Riko Silain Riko kembali. Silain, ya. Oke. Memang kami sudah merasakan ada kejanggalan dengan ajaran yang ibadahnya tiap kami datang ibadah hari Minggu, seperti hilang lagu-lagu Pak Eras tanpa kami cari tahu alasannya. Kemudian Tuhan mempertemukan orang yang dulu pernah jemaat GSKI Rehoboth THB dengan saya. Kami bertemu tanpa sengaja di pasar, kami diajaklah untuk GSKI Rehoboth lagi. Puji Tuhan, mungkin itu jalan Tuhan agar kami kembali ke GSKI Rehoboth, kembali ke ajaran Pak Eras. Itulah kata hati saya sama suami. Maka tidak terpikirkan dan tak disangka Tuhan sudah mengasihi anak-anaknya yang mau mencari Dia. Mungkin begitu jawaban jalan kebimbangan kami itu. Itu saja Pak, Tuhan selalu memberkati kesehatan Bapak dan tim Abam yang membacakan. Oke. Bless you. Aduh, Amang senang kamu ikut Amang lagi di Rehoboth ya. Yang dulu sudah tidak lagi Rehoboth di bawah pengembalaan saya. Sekarang ada di GSKI Rehoboth Taman Harapan Indah. Ya. Yang gembalanya Bapak Pendeta Riko Silain ya. Holong dohor aku tuh di bakasan Tuhan ya. Saleleng-leleng nak. Amin.
Selanjutnya dari seorang pria usia 42 tahun, menikah, tinggal di Grogol, Jakarta Barat. Shalom Pak, maaf saya mau minta izin, saya melayani di salah satu gereja Protestan ya Pak ya. Bapak suka memberi pesan kepada jemaat, contohnya judul Sesegera Mungkin. Pada tanggal 2 Mei 2024 berupa tulisan. Oh ya, saya mohon izin ya Pak membagikan tulisan tersebut ke teman-teman saya dan komunitas saya, tapi nama Bapak saya hilangkan karena kalau saya cantumkan akan menimbulkan gejolak. Iya, oke, hilangkan saja. Terus. Tetapi karena pesan Tuhan Yesus yang bagus, saya suka bagikan baik ke teman-teman lingkungan saya dan teman gereja saya. Karena kerinduan saya mereka diberkati dengan pesan itu dan merubah mereka. Boleh ya Pak? Oke. Senang sekali. Terus. Saya rutin bagikan pesan-pesan dari tulisan khotbah Bapak serta renungan truth.id. Dan saya tidak edit. Cuma nama Bapak yang saya hilangkan. Iya. Tulisan kepada jemaat GSKI juga saya ubah ke nama komunitas saya. Untuk saya bagikan ke teman-teman saya. Jemaat Protestan. Ya, di jemaat Protestan. Ya. Selama ini respon mereka senang dan sangat positif. Terus setelah saya bagikan dari kacamata saya, komunitas gereja saya yang suram, yang biasanya diajak ketemuan untuk fellowship dan acara gereja susah sekali, perlahan-lahan mulai bangkit. Seolah-olah atau ibarat orang yang mati suri, jantungnya berdetak kembali. Mereka sudah mulai mau diajak dan tambah ramai ketemuan acara gereja. Saya tidak ada maksud apa-apa dan cuma mau mereka bertumbuh. Mohon maaf sebesar-besarnya, jangan marah ya Pak. Terima kasih Tuhan. Saya nggak marah, justru terima kasih sama Anda. Ya, menyebarkan suara kebenaran ini. Karena setan di luar sana memakai tulisan para antek-anteknya untuk memfitnah saya. Iya. Hoax. Padahal kebenaran yang saya sampaikan itu luar biasa dari Tuhan. Menyelamatkan. Sampai stempel atau cap saya sesat itu sudah mendunia. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita di pihak Tuhan, kita lihat saja. Siapa yang akan Tuhan berkati dan siapa yang tidak. Kiranya Tuhan mengampuni mereka. Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 33 tahun, single, tinggal di Jakarta Barat, jemaat dari salah satu gereja Protestan suku. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak telah menjawab perihal mimpi saya sebelumnya tentang seorang opung-opung di episode 972. Saya senang sekali atas jawaban mimpi saya itu. Pokoknya makasih Pak, Tuhan Yesus berkati selalu beserta tim. Pak Gembala, saya mau sharing juga ke Bapak tentang mimpi di waktu saya kelas 3 SMA. Saya mimpi di sebuah tempat hamparan hijau yang indah bersama banyak orang-orang di sana, tapi tidak satupun yang berbicara, hanya berlalu lalang saja. Semua orang yang ada di sana berpakaian putih semuanya, termasuk saya. Intinya semua yang di sana berpakaian putih dari atas sampai bawah. Saya bertanya ke dua orang wanita, "Ibu, kenapa kita semua berpakaian putih?" Tapi kedua wanita itu hanya diam dan berlalu saja di depan saya. Saya melangkah 3 langkah ke depan dan bertanya lagi ke orang lain di sana, "Bu, kita kenapa berpakaian putih?" Mereka juga hanya diam dan berlalu juga. Terus beberapa menit saya hanya berdiam diri di tempat. Tiba-tiba ada 2 orang ibu-ibu berjalan ke arah saya dan memberikan secari kertas kumal agak kecoklatan, seperti kertas zaman dahulu, dilipat tapi tidak terlalu rapi. Lalu saya membuka kertas itu, terus saya membaca di sana ada ayat Alkitab Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Setelah saya selesai membaca, saya bertanya kepada 2 orang ibu ini, "Bu, ini dari siapa?" Sambil saya memegang kertas tersebut, tetapi mereka tetap tidak mau berbicara. Mereka hanya menunjuk ke arah seorang kakek yang sudah sepuh, berpakaian putih semua dan memakai ikatan putih di kepala juga. Setelah saya melihat ke arah kakek tersebut, beliau langsung berbalik dan berlalu. Dari ujung, beliau seolah-olah memperhatikan dan seperti memastikan dulu kertas ini sampai di tangan saya, lalu beliau pergi. Saya mau bertanya, beliau itu siapa ya Bapak Gembala? Saya tidak paham arti semua itu Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Erastus Horas. Oh iya Pak, sebelumnya saya sudah beberapa kali ikut di Bata Permasmur. Saya rindu sekali ditumpang tangan oleh Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, mimpi ini tidak mungkin direkayasa. Iya Pak. Ini mimpi pasti dari Tuhan. Amin. Ayat Alkitab yang kamu terima, Matius 21-22 itu memang ayat yang memang untuk kamu. Ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya. Tuhan pasti mempercayakan kepadamu satu proyek pekerjaan Tuhan yang besar, yang kamu harus tunaikan, yang kamu sendiri tidak duga kalau kamu bisa dipercaya untuk pekerjaan Tuhan sebesar itu.
yang orang tua itu bisa menunjuk Allah Bapa, bisa saja. Seperti yang lanjut usia memberikan kekuasaan kepada anak manusia itu Yesus. Ya. Tapi yang jelas, yang lanjut usia itu bukan oknum jahat, bisa menunjuk kepada Allah. Ya. Jadi sekarang yang kamu harus gumuli, pekerjaan Tuhan apa yang dipercayakan kepadamu yang harus kamu gumuli. Yang kalau kamu minta sesuatu untuk pekerjaan itu, Tuhan pasti menjawab dan mengabulkannya. Kenapa kamu bertanya kepada ibu-ibu semua diam? Karena memang belum waktunya kamu tahu apa yang direncanakan Allah untuk hidupmu. Yang kamu lakukan sekarang, kamu bertumbuh dewasa dulu. Jangan jadi hamba Tuhan belum matang. Akhirnya merusak pekerjaan Tuhan. Yang penting kamu dewasakan imanmu, baru kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Oke, cukup ya? Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 38 tahun, menikah, memiliki 4 orang anak, tinggal di Riau, jemaat dari salah satu gereja suku. Selalu berbicara tentang firman Tuhan di warung-warung. Apakah salah, Pak? Terima kasih. Kalau Tuhan suruh kamu menjadi juru bicara Tuhan, mau dimanapun juga bisa. Tapi ingat ya, jangan membuang mutiara kepada babi atau barang kurus pada anjing. Kalau orang tidak menghargai perkataanmu, hanya mau debat, hanya karena mau mengolok-olok, jangan ngomong. Oke? Amin. Teruskan. Dari seorang wanita usia 47 tahun, cerai, memiliki 1 orang anak, tinggal di Hong Kong. Jemaat dari gereja karismatik di Hong Kong. Shalom Pastor Erastus Sabdono. Kali ini saya tidak bertanya karena saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Setiap pertanyaan yang saya dengarkan sudah ada yang mewakili pertanyaan saya. Jadi saya sudah mendapatkan jawaban-jawabannya. Baru saja saya mendengarkan Abam episode 1015 di menit yang ke-28. Penanya ini dari negara Hong Kong, terus Bapak bilang mau menghubungi anak tersebut. Bapak bilang akan menyuruh anak tersebut membuka persekutuan doa di Hong Kong. Saya mendengar ini, hati saya sangat bersuka cita. Seperti mendapat mujizat dan kebetulan saya juga di negara yang sama. Jika Bapak berkenan memberikan nomor handphone tersebut ke saya, ke handphone dari penanya Abam 1015. Saya ucapkan terima kasih banyak, atau nomor WhatsApp. Penanya boleh diberikan ke penanya Abam 1015 ya. Biar kami bisa saling menghubungi dan bisa beribadah secara online bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Akhirnya akan segera ada persekutuan GSKI di Hong Kong. Saya berdoa buat Bapak dan keluarga serta tim supaya diberikan kesehatan dan umur panjang, karena kami masih memerlukan pengajaran yang benar, utuh, dan tidak ada yang lain selain dari pengajaran Pastor Erastus. Satu-satunya pastor yang berani memberitakan Injil yang benar dan sesungguhnya. Kalau saya sedang tidak mood, lagu yang saya nyanyikan adalah Engkaulah gairah hidupku satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu dan seterusnya. Maaf nulisnya terlalu panjang Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini dihubungkan nanti ya. Dihubungkan. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 50 tahun, cerai hidup, memiliki 5 orang anak, tinggal di Lubuk Pakam, jemaat dari gereja Protesan suku. Shalom Pak Eras, setahun yang lalu saya sudah pernah bertanya 3 kali di Abam Pak, dan ini yang keempat kalinya. Saya mau bertanya tentang adik perempuan saya yang menjadi agama lain, memeluk agama Muslim, karena memilih laki-laki dari suku lain yang untuk menjadi suaminya. Dulu saya marah sekali waktu dia pergi dari rumah untuk menikah dengan laki-laki itu. Sekarang dia sudah mempunyai 4 orang anak. Sekarang adik saya ini sedang menderita Pak. Dia diceraikan suaminya dan menikah lagi dengan wanita sesukunya. Tapi adik saya ini masih terus berharap suaminya kembali lagi kepadanya. Padahal sudah hampir 3 tahun ditinggal suaminya. Saya mengajak dia kembali lagi ke Kristen dan saya bilang, Tuhan kasih kesempatan buatmu untuk bertobat. Tetapi dia tidak mau Pak. Yang ingin saya tanya, apa yang harus saya lakukan agar adik saya ini bisa diselamatkan? Dia tidak mau bercerita pada saya, takut kalau saya ajak terus kembali ke Kristen. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar bisa menyadarkan adik saya. Saya sedih karena saya juga bercerai dengan suami saya dan sekarang adik saya yang bercerai. Jadi kamu jangan mengajak dia masuk Kristen dulu. Ya. Keliru kalau kamu gitu. Kamu tunjukkan perhatian dan kasihmu yang tulus. Perhatian dan kasihmu yang tulus itu khotbah yang lebih kuat dari ucapan kata-kata mulut. Tunjukkan kasih perhatianmu yang tulus dulu. Jangan kamu ajak dia masuk Kristen dulu. Ya, oke. Terima kasih Pak Eras untuk jawaban Bapak. Semoga menjadi kekuatan buat saya dan adik saya untuk menghadapi masalah ini. Kalau saya sudah kuat Pak untuk menghadapi masalah berat
karena saya selalu bersama Pak Eras melalui truth.id dan doa pagi. Saya sangat bersyukur bisa mengenal Bapak yang mengajarkan kebenaran, karena melalui khotbah Bapak saya banyak diubahkan. Doakan saya Pak agar terus bisa terbang tinggi. Sehat selalu ya Pak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Pengaruh doa pagi, truth.id itu hebat sekali. Ya. Ibu wanita ini tetap kuat, bijaksana ya, menghadapi badai. Ketika tadi dibacakan adiknya pergi pindah agama, itu langsung cut pikiran saya, wah susah nih bakalan, bener, Ya. diceraikan. Jadi nasihat kita kepadamu adalah jangan paksa dia masuk Kristen dulu. Tunjukkan perhatianmu, kasihmu, dan kehidupanmu yang menjadi kesaksian. Paling tidak kamu berbisik dia begini, kamu dengarkan truth.id, suruh aja itu dulu. Jadi biar dia mendengar, nanti tanpa kamu ketahui dia buka gadgetnya, dia mendengarkan khotbah saya, dan di kalimat mana begitu dia bisa tersentuh. Ingat ya, jangan paksa-paksa dia masuk Kristen lagi. Tunjukkan perbuatan baikmu, dan itu sebenarnya cara untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 24 tahun, belum menikah, seorang pelajar. Shalom Pak Eras, izin untuk bertanya, apakah Feng Shui itu nyata adanya? Saya hidup di lingkungan yang cukup berkaitan dengan Tionghoa dan beberapa kali menemui teman yang percaya Feng Shui. Bahkan menemui ahli hitung nama atau tanggal lahir untuk meminta saran tentang kehidupannya. Lalu suatu hari karena penasaran saya mencoba bertanya mengenai Feng Shui. Saya dan dia memberikan banyak data mengenai potensi saya, karakter saya, kehidupan keuangan dan masa depan pernikahan saya. Untuk potensi dan karakter saya memang ada beberapa yang benar. Jadi saya bertanya-tanya, apakah hal seperti ini dapat dipercaya? Termasuk prediksi tanggal baik, arah mata angin, prediksi mengenai kehidupan keuangan, pernikahan, dan lain-lain juga dapat dipercaya, Pak. Begini, nasib orang tidak ditentukan oleh tanggal, waktu, kelahiran, dan lain-lain. Ya. Tetapi ditentukan oleh persekutuannya dengan Allah. Kalau dia bersekutu dengan Tuhan secara benar, pasti diberkati. Jika tidak diberkati. Udah pasti, simple, tapi ini yang paling benar. Saya sebetulnya menghindari hal-hal seperti horoskop dan semacamnya. Namun mengenai Feng Shui ini, saya pernah mendengar khotbah atau mungkin cuplikan dari salah satu pastor berkata ada kemungkinan Feng Shui itu benar karena memang ada ilmu dan perhitungannya. Ya, bisa mendekati kebenaran. Ya. Bahkan kita melihat para pembaca nasib itu bisa tepat tahu siapa kamu, rumahmu di mana, anakmu berada. Bisa. Tapi itu tidak bisa menjadi pegangan kita. Pegangan kita hanya Tuhan Yesus. Terus. Saya jadi sedikit bimbang dan khawatir mengenai kehidupan saya di masa depan. Apakah akan sesuai dengan perhitungan Feng Shui tersebut? Terima kasih banyak Pak Eras untuk bantuannya. Kamu setengah percaya loh dengan kalimat ini. Kamu salah. Kamu keliru. Kamu sedikit percaya dengan Feng Shui, itu keliru. Sebagai orang percaya, nasib kita itu tidak ditentukan oleh apapun kecuali Tuhan. Jika kita hidup dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi kalau orang percaya kepada kuasa-kuasa di luar Tuhan, itu ada kebenaran, artinya ada tepat. Iya. Mereka bisa membaca bakat, hari lahir kita, nama-nama kita. Ya, ada. Tapi nggak bisa menentukan nasib kita ke depan. Ya. Kecuali seseorang itu memang milik iblis. Dia bisa tahu. Nanti tahun sekian kamu akan cerai. Bukan karena akan tahu, tapi dia akan mendesain perceraian itu. Misalnya, you akan nanti punya anak. Lalu kamu akan cerai tahun sekian. Bukan karena dia tahu apa yang akan terjadi, karena dia desain peristiwa itu. Setan bisa mendesain peristiwa itu. Jadi kamu jangan percaya sama sekali kekuatan kuasa di luar Tuhan Yesus. Lagi pula kalau orang Kristen tidak perlu tahu apa yang akan terjadi hari esok kan. Kepastian kita hanya dalam Tuhan. Dan tidak perlu tanya kemana-mana. Kamu tidak boleh khawatir seperti yang kamu miliki, seperti kekhawatiran yang ada padamu saat ini. Kamu khawatir, kamu mau kepastian hari esok bagaimana? Kepastian dalam Tuhan asal kamu hidup dalam ketakutan, kesucian di hadapan Tuhan, takut akan Allah, pasti ada jaminan. Cukup. Jelas ya? Jelas, Pak.
Oke, Tuhan teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita usia 32 tahun, menikah memiliki 1 orang anak, tinggal di Tangerang, jemaat GSKI. Shalom Pak Erastus dan tim. Bagaimana ya mengatasi emosi saya? Saya sangat sedih dan kecewa. Saya dan adik saya bersama ambil KPR, kredit pemilikan rumah, 1 rumah saat sama-sama masih single. Dikarenakan rumah orang tua kami 2 tahun sekali suka banjir. Namun saat menikah saya terpaksa resign karena saya dan suami dalam masalah kesuburan. Namun puji Tuhan, Tuhan titipkan anak untuk kami 1 orang. Posisi saya masih menganggur, suami juga sekarang belum ada kerjaan tetap. Namun masih bisa membantu saya membayar KPR tersebut. Yang menjadi masalahnya, adik saya melepaskan cicilan tersebut kepada saya dengan alasan sudah tidak mau tahu lagi. Dan sekarang menurut dia hidupnya hanya fokus untuk dia dan suaminya, sedangkan rumah tersebut ditempati kedua orang tua saya dan dia. Dia melimpahkan kepada saya sendiri dengan kondisi setiap bulan saya sangat pas-pasan. Saat anak saya sakit, saya suka bingung untuk pergi ke desa, bahkan untuk kebutuhan orang tua, dia juga sempat tidak mau tahu. Bagaimana saya harus bersikap ya Pak? Saya mengajak dia untuk berbicara, tetapi dia tidak mau, bahkan mengata-ngatai saya. Orang tuh ya kalau sudah punya suami sering berubah. Iya. Jadi pengkhianat terhadap keluarga. Kalau suaminya tidak mau mengerti. Iya. Oke, teruskan. Saya punya kerinduan untuk menjual rumah tersebut, tetapi menunggu orang tua saya sudah meninggal. Suami dia beragama lain dan pernah berbicara bahwa wanita kalau menikah berarti sudah menjadi keluarga pihak laki-laki dan sudah tidak ada urusan dengan keluarga wanita. Nah, ini filosofi yang salah. Iya. Iya. Tetap bagaimanapun kita menikah dengan seseorang dan terkait dengan keluarga dan tanggung jawabnya. Begitu kan ya? Iya. Terus. Padahal orang tua saya tidak mempunyai anak laki-laki dan kami saudara kembar. Saya sangat kecewa dengan saudara saya bingung Pak, bagaimana saya membayar KPR tersebut sendirian. Seharusnya kami bagi 2 ini dengan kembarannya. Bahkan bisa tiba-tiba bulanan untuk orang tua dia juga stop dan tidak mau tahu. Mulutnya juga jahat dia, pernah ngata-ngatain saya pemalas karena resign dan mandul. Aduh, jahat sekali ya. Terus. Namun 1 tahun setelah resign, Tuhan menitipkan kepercayaan. Ini suami azoospermia yang secara medis susah punya anak, namun Tuhan sungguh baik, kami bisa punya anak secara alami. Wow. Okay. Oh ya Pak, kalau boleh minta dukungan doa. Saya sudah 8 tahun mencoba menjual rumah orang tua saya yang banjir, namun belum laku-laku padahal sudah jual murah sekali. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Pak dan tim. Ya. Ini tolong dihubungi ya. Siapa tahu nanti ada jemaat yang mau membeli rumah. Ya, kita bukan agen menjual rumah, tapi ini kayaknya orangnya mendesak, kasihan. Iya. Nasihat saya kepada kamu, sekuat tenaga kamu harus tetap membantu orang tua, jangan sekali-kali stop membantu orang tua. Yang saya mau tanyakan, rumah yang dibeli berdua itu atas nama siapa? Iya. Yang dicicil bersama KPR itu atas nama siapa? Coba ditanyakan ya, di telepon ditanyakan, tanya. Pengacara kita yang nanyakan. Semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk orang, kita lakukanlah. Ya. Seperti untuk wanita ini. Bersama kami terus ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Terhadap adikmu yang begitu, kamu jangan marah ya. Kamu tetap teduh, tetap tenang. Kamu mengampuni, kamu memaafkan. Oke? Cukup ya. Kita jadi capek ini baca begini. Aduh, banyak masalah orang yang menjadi beban. Iya. Ya. Adiknya waktu belum menikah baik-baik, setelah menikah punya agama lain. Iya. Yang filosofinya putus hubungan dengan keluarga. Aduh, enggak benar. Iya. Kalau Anda menikah dengan seseorang, tanggung jawab orang itu terhadap keluarganya jadi tanggung jawab kita. Kalau misalnya dia punya adik, belum sekolah, punya orang tua, mesti dibantu. Tahu maksudnya ya? Iya, Pak. Kalau kita menikah dengan seorang, tanggung jawab orang itu jadi bagian kita juga. Bukan kita putus, ya. Nggak boleh gitu. Oke, saya kira cukup episode 1030. Kita nanti akan masuk di episode 1031. Sampai jumpa, Tuhan berkati.